Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Maulana Syosindra dengan NIM 2208717. Di sini saya akan mempresentasikan materi kedua belajar motorik lanjutan, yaitu rangkaian teori belajar motorik, pendekatan psikologi dan teori kibernetik. Kita masuk kepada materi yang pertama, pendahuluan pengertian belajar motorik. Belajar motorik adalah salah satu aspek penting dalam perkembangan individu yang mencakup pembelajaran kemampuan untuk bergerak dan berkoordinasi dengan lingkungan sekitar. Pendekatan psikologi misalnya telah mengusulkan berbagai model untuk menjelaskan bagaimana proses belajar motorik terjadi, baik dari perspektif behaviorisme, kognitif maupun konstruktivisme. Dan yaitu ada teori kibernetik yang berakar pada konsep sistem dan kontrol, menawarkan pendekatan yang berbeda dalam memahami belajar motorik dengan prinsip dasar feedback dan adaptasi. Teori kibernetik menekankan pada bagaimana individu menyesuaikan gerakannya berdasarkan informasi yang diterima dari lingkungan. Kita masuk kepada dasar konsep belajar motorik. Pengertian belajar motorik adalah proses perubahan individu sebagai hasil timbal balik antara latihan dan kondisi lingkungan. Motorik dapat diartikan sebagai keseluruhan proses yang terjadi pada tubuh manusia yang meliputi proses pengendalian bisa disebut juga koordinasi, dan proses pengaturan, yaitu bisa disebut juga kondisi fisik yang dipengaruhi oleh faktor fisiologi dan faktor psikis untuk mendapatkan suatu gerakan yang baik. Kita masuk kepada pendekatan psikologi dalam belajar motorik. Pertama yaitu teori behaviorisme. Yang pertama ada asas dan prinsip utamanya, yaitu salah satu pendekatan di dalam psikologi pendidikan yang meyakini bahwa anak dapat dibentuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang membentuknya, baik guru ataupun orang tua. Aplikasi dalam belajar motorik, teori behaviorisme adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon hukum-hukum mekanistik. Teori kognitif, asas dan prinsip utama. Teori kognitif dalam pendekatan psikologi dalam belajar motorik memiliki beberapa asas dan prinsip utamanya, yaitu ada 3. Yang pertama, belajar pada dasarnya adalah peristiwa mental. Yang kedua, tingkah laku seseorang selalu didasarkan pada kognisi. Yang ketiga, tingkah laku seseorang ditentukan oleh kognisi. Belajar menurut Fitz dan Posner terdiri dari prinsip-prinsip dasar tentang sistem pengontrolan gerak terbuka dan atau tertutup. Aplikasi dalam belajar motorik dalam teori kognitif melibatkan tahapan belajar motorik berdiri dari tahap kognitif dan bisa disebut juga cognitive stage. Tahap asosiatif stage dan otonom, bisa disebut juga autonomous stage. Yang berikutnya kita masuk ke konstruktivisme. Asas dan prinsip utama konstruktivisme adalah teori pembelajaran yang
berfokus pada bagaimana pengetahuan dibangun oleh individu melalui pengalaman dan input baru yang diterima. Berikut adalah prinsip utama teori konstruktivisme. Yang pertama, pengetahuan adalah produk minda yang dibina dengan pengalaman dan diinput baru yang diterima melalui pengalaman. Yang kedua, murid harus aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Yang ketiga, pembelajaran harus berpusat pada murid, bukan pada guru. Yang keempat, murid harus diberi kebebasan untuk mengeluarkan ide-idenya atau gagasannya dan melihatnya agar bisa murid itu agar bisa. Teori konstruktivisme ya ada aplikasi dalam belajar motorik. Aplikasinya adalah teori belajar yang menganggap bahwa siswa aktif membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman dan refleksi. Kita masuk kepada perbandingan antar teori dan implikasi dalam pembelajaran. Teori belajar motorik ada konsep pembelajaran geraknya, merupakan dasar bagi pelaksanaan proses pembelajaran dan pelatihan gerak atau keterampilan gerak. Yang kedua yaitu ada teori kibernetik yang merupakan salah satu teori yang paling relevan untuk menjelaskan proses terjadinya gerak. Ya, bisa disebut juga aksi-aksi motorik. Yang ketiga yaitu ada teori belajar behavioristik, menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Implikasi teori belajar pada belajar motorik adalah belajar menduduki peran yang sangat penting dalam pembelajaran motorik. Yang kedua ada implikasi teori behavioristik. Dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, yaitu sifat materi pembelajaran karakteristik. Dalam yang ketiga yaitu ada dalam psikologi pendidikan, belajar menjadi dasar yang perlu dipahami secara khusus oleh siswa ataupun guru sehingga dapat memahami konsep dasar serta faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Kita masuk teori kibernetik dalam belajar motorik. Yang pertama ada definisi dan latar belakang teori kibernetik. Teori kibernetik adalah teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori yang belajar yang sudah ada sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Ada juga prinsip-prinsip dasar kibernetik, yaitu ada 5. Yang pertama umpan balik, bisa dibilang feedback. Yang kedua ada kontrol, komunikasi, adaptasi, pengolahan informasi. Selanjutnya teori kibernetik dalam belajar motorik, yaitu ada kesamaan dan perbedaan antar kedua pendekatannya. Kesamaan antar kedua pendekatan teori kibernetik dalam belajar motorik adalah keduanya harus berfokus pada pemrosesan informasi oleh otak dan sistem saraf manusia dalam belajar motorik. Keduanya menganggap bahwa belajar motorik melibatkan proses kognitif dan pengolahan informasi. Perbedaannya, yang pertama ada pendekatan teori kibernetik lebih menekankan pada pengolahan informasi dan pemrosesan data yang di dalam belajar motorik. Sedangkan pendekatan teori Gardner lebih menekankan pada tahap-tahapan belajar motorik yang harus dilalui oleh individu. Yang kedua, perbedaannya teori kibernetik lebih menekankan pada penggunaan teknologi dan
media dalam belajar motorik, sedangkan pendekatan teori Gagne lebih menekankan pada pengembangan strategi pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, perbedaannya dalam teori kibernetik lebih menekankan pada penggunaan umpan balik, yaitu feedback. Dalam belajar motorik, sedangkan pendekatan teori Gagne lebih menekankan pada penggunaan pengulangan, yaitu repetition dalam belajar motorik. Masuk kepada kesimpulan materi 2 hari ini, yaitu belajar motorik merupakan aspek krusial dalam perkembangan individu, memungkinkan manusia untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Melalui pendekatan psikologi, kita memahami berbagai mekanisme kognitif dan perilaku yang mendasari proses belajar motorik, mulai dari teori behaviorisme kognitif hingga konstruktivisme. Integrasi antara pendekatan psikologi dan teori kibernetik memberikan perspektif yang lebih holistik dalam memahami belajar motorik. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, kita dapat memahami dengan lebih baik bagaimana individu memperoleh, menyesuaikan, dan memperbaiki keterampilan motorik mereka. Sekian presentasi materi kedua saya ini. Apabila ada kekurangan dan kesilapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.